Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Aina Nuraini dari Prodi Administrasi Rumah Sakit tingkat 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang pemetaan dan analisis kematian akibat HIV di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022. Oke, kita langsung saja. Di sini ada latar belakang. Virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang sangat serius, khususnya di Kota Tasikmalaya. Angka kematian akibat penyakit ini bukan hanya sekedar angka, namun mencerminkan bagaimana keberhasilan sistem pelayanan kesehatan serta efektivitas deteksi dini dan kepatuhan pasien terhadap terapi antiretroviral atau ARV. Sebagai kota dengan mobilitas penduduk yang tinggi, Kota Tasikmalaya memiliki potensi risiko penularan yang beragam di setiap wilayahnya, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya, ada juga dari tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menganalisis bagaimana distribusi kematian akibat HIV di Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2022. Fokus analisis diarahkan pada pembagian berdasarkan kecamatan dan juga jenis kelamin. Dengan menggunakan pendekatan sistem basis data agar informasi yang dihasilkan lebih sistematis dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi pemerintah daerah. Kemudian ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengolah data sekunder yang bersumber dari Open Data Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Dalam tahap ini, teknis peneliti merancang entity relationship diagram untuk memetakan hubungan antar data. Struktur ini menghubungkan 3 entitas utama, yaitu data wilayah kecamatan, data demografi jenis kelamin, dan data jumlah kematian itu sendiri, sehingga informasi yang dihasilkan terorganisir dan mudah dianalisis dengan secara keberlanjutan dan akurat. Selanjutnya, ada juga proses normalisasi data. Selain merancang ERD, peneliti juga melakukan proses normalisasi data hingga tahap ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memisahkan data wilayah, data demografi, dan juga data kematian, agar tidak terjadi duplikasi ataupun redundansi. Dengan data yang sudah dinormalisasi, integritas informasi tetap terjaga sehingga memudahkan proses pemerintah tren kematian dari waktu ke waktu secara akurat. Selanjutnya ada hasil penelitian berdasarkan analisis dari jenis kelamin. Bisa dilihat di tabel bagian kanan, terdapat tabel yang berisi jenis kelamin dan juga jumlah kematian. Berdasarkan hasil pengelolaan data, ditemukan bahwa terdapat total 26 kematian akibat HIV selama tahun 2022 khususnya di Kota Tasikmalaya. Jika dilihat dari sisi demografi, angka kematian pada laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan jumlah kematian laki-laki ini sebanyak 18 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 8 jiwa. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan faktor risiko dan juga perilaku, serta kemungkinan hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan antara kedua kelompok tersebut. Selain dari analisis berdasarkan jenis kelamin, ada juga hasil analisis berdasarkan wilayah kecamatan. Bisa dilihat juga ada tabel di sebelah kanan.
Analisis ini secara spasial menunjukkan bahwa kematian terkonsentrasi di beberapa kecamatan tertentu. Salah satunya yaitu Kecamatan Cipedes yang mencatat jumlah kematian tertinggi dengan total 10 kasus yang diikuti oleh Kecamatan Mangkubumi dengan 8 kasus dan Kecamatan Cihideng dengan 7 kasus. Sementara itu, wilayah lain seperti Indihiyang mencatat 4 kematian dan Tawang mencatat 3 kematian yang menunjukkan adanya variasi risiko antar wilayah. Nah, dalam pendekatan basis data ini dihasilkan tiga identitas utama, yaitu kecamatan, jenis kelamin, dan juga data kematian yang saling berrelasi. Proses normalisasi dilakukan hingga tahap ketiga dengan memisahkan data demografi dan juga fakta kematian untuk menjaga integritas data dengan struktur yang terorganisir ini. Pemerintah dapat dengan mudah memantau tren dan melakukan pemantauan wilayah mana yang harus menjadi prioritas terintervensi di layanan kesehatan ini. Selanjutnya ada dari hasil penelitian yang sudah saya jabarkan, saya merekomendasikan sebagai solusi atas temuan ini diperlukan penguatan sistem surveillance dan intervensi yang tepat sasaran terutama di wilayah dengan angka kematian tinggi seperti Cipedes dan juga pemerintah perlu meningkatkan edukasi khusus bagi kelompok laki-laki mengenai pentingnya deteksi dini dan kepatuhan terapi ARV untuk menekan risiko kematian. Nah, selain itu, implementasi sistem basis data yang lebih terancang harus terus digunakan agar perencanaan program pencegahan ke depannya selalu dilaksanakan pada data yang valid dan juga terstruktur. Dari setiap permasalahan, hasil penelitian, dan juga rekomendasi yang sudah saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa kematian akibat HIV ini di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 didominasi oleh kelompok laki-laki dan terkonsentrasi di Kecamatan Cipedes, Cihideng, serta Mangkubumi. Tingginya angka pada laki-laki ini sejalan dengan temuan nasional terkait rendahnya kepatuhan terapi. Penggunaan basis data juga terbukti sangat membantu dalam menyajikan informasi kematian secara sistematis guna mendukung perencanaan program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekeliruan, kekurangan, dan juga kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.